Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang Devil, Finn, dan Hybrid pada anime Chainsaw Man. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang karakter-karakter yang ada pada divisi spesial keempat dalam anime Chainsaw Man secara singkat, padat, dan berurat. Singkat cerita, Chainsaw Man menceritakan tentang usaha para Devil Hunter untuk memusnahkan para Devil yang muncul di dunia manusia. Denji adalah karakter utama pada anime Chainsaw Man, disusul oleh Makima, Aki Hayakawa, Power, Himeno, Kobeni, dan Arai. Mereka tergabung dalam divisi spesial keempat, Biro Keamanan Publik Cabang Tokyo. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas karakter-karakter dalam divisi spesial keempat pada anime Chainsaw Man ini. Yang pertama, Denji. Karakter utama dalam anime Chainsaw Man ini memiliki kehidupan yang menurut saya itu berat banget cuy. Denji menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Saat di pemakaman ayahnya, dia bertemu dengan sesosok Devil yang sedang terluka. Nah, Devil ini adalah Pochita atau Chainsaw Devil. Karena Denji takut dimakan, dia melakukan kesepakatan dengan Pochita untuk saling membantu demi bertahan hidup. Sebelum Denji menjadi Devil Hunter milik pemerintah, dia pernah menjadi hunter swasta atau freelance yang dikelola oleh Yakuza. Denji melakukan pekerjaan tersebut demi membayar hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia melakukan pekerjaan tersebut dengan dibantu oleh Pochita. Namun akhirnya Denji dikhianati oleh bos Yakuza tersebut, membuatnya sekarat dengan memutilasi tubuhnya dan membuangnya ke tempat sampah. Pochita yang ada di dekat tubuh Denji akhirnya memberikan Denji sebuah kontrak, yang mana kontrak ini membuat Denji berubah menjadi manusia hybrid dari Chainsaw Devil. Dari segi karakter, Denji ini serampangan, selengean, dan urakan. Ya, mungkin karena Denji belum pernah mendapatkan pendidikan yang formal. Ya, meskipun begitu, Denji mempunyai rasa empati yang tinggi kepada orang lain. Ya, seperti yang kita tahu dalam animenya, Denji ini memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Ya, mengenal dia ini uber ya. Ini terbukti dari imbalan apa yang dia minta setelah berhasil mengalahkan Devil. Anjay. Yang kedua, Makima. Dalam animenya, masa lalu Makima memang belum diperlihatkan, dan juga Makima ini munculnya nggak lama. Tapi sekali muncul dia nyantet orang cuy. Makima adalah pemimpin dari Biro Keamanan Publik Cabang Tokyo. Awalnya saya berpikir kalau calon daging rendang ini adalah salah satu karakter yang baik. Ya, jika kita lihat pada animenya, Makima ini turut ambil peran yang penting untuk Denji agar dapat menjalani kehidupan normal. Identitas aslinya adalah Control Devil yang merupakan salah satu dari Four Horsemen. Jika dilihat dari kemampuannya, Makima ini dapat mengontrol pikiran dan juga dia dapat melakukan santet hanya dengan menggunakan nama. Kontraknya dengan Perdana Menteri Jepang membuat Makima mendapatkan keadaan spesial di mana ketika dia terluka atau bahkan mati, semua itu akan ditransfer atau digantikan oleh penduduk Jepang secara acak. Dalam animenya, Makima terlihat sangat baik, lembut, dewasa, dan sangat friendly. Bisa kita lihat pada setiap scene-nya, Makima ini ramah dan juga murah senyum. Padahal di balik semua itu Makima adalah sosok yang manipulatif, penuh perhitungan, dan juga menganggap semua orang di sekitarnya tidak lebih dari anjing yang dapat dia gunakan sesuka hati. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Wibu Bulen cuy. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Yang ketiga, Aki Hayakawa. Aki adalah salah satu anggota dari divisi spesial keempat yang juga merupakan partner keenam dari Himeno. Dari yang sudah saya ketahui, Aki melakukan kontrak dengan 4 Devil, yaitu Fox Devil, Curse Devil, Future Devil, dan Control Devil.
Dengan syarat kontrak yang menurut saya susah, namun kekuatan yang diberikan oleh para devil tersebut sepadan dengan syaratnya. Kecuali kontrol devil ya. Anjir, bisa-bisanya Maki mengontrol Aki. Aki bergabung ke dalam Devil Hunter dengan tujuan untuk membunuh Gun Devil. Dia ingin membalaskan dendam keluarganya yang dibunuh oleh Gun Devil tepat di depan matanya. Namun, ironisnya Aki malah mati di tangan Gun Devil dan akhirnya dia berubah menjadi Gunfin. Di dalam manga, adegan snowball fight-nya itu benar-benar sedih cuy. Dari segi karakter, Aki terlihat cukup keren menurut saya. Mungkin ini yang bikin cewek-cewek pada meleot. Dan karena ketampanannya ini, kontrak devilnya dengan Fox Devil membuatnya dapat memanggil bagian kepala dari Fox Devil. Sikapnya yang dewasa, tegas, membuat Aki sangat bisa diandalkan dalam setiap situasi. Nah, karena bisa diandalkan, Makima memberinya tugas untuk menjadi pengasuh Denji dan Power. Kasian banget. Selain petarung handal, dia juga pintar masak dan juga sangat peduli dengan kebersihan. Yang keempat, Power. Anggota divisi spesial keempat ini adalah seorang Finn. Sebagaimana kita tahu ya, Finn adalah perwujudan devil yang mana mereka mengambil alih mayat manusia sebagai usaha terakhir untuk bertahan hidup. Ya, Power adalah Finn dari Blood Devil. Para Finn ini tidak memiliki ingatan masa lalu dari manusia yang mereka ambil alih. Jadi, kita belum tahu siapa tubuh wanita yang diambil alih oleh Blood Devil ini. Power mempunyai kekuatan untuk memanipulasi darah yang ada pada dirinya. Nah, darah tersebut akan dijadikan senjata. Seperti yang kita tahu, senjata-senjata yang Power miliki atau Power buat itu seperti palu, tombak, atau dual dagger. Selain kekuatannya yang dapat mengubah darah menjadi senjata, Power ini memiliki indera penciuman yang tajam cuy. Di dalam kehidupannya sehari-hari, Power memiliki seekor kucing yang dia panggil dengan nama Nyanko. Tapi bukan sebagai peliharaan cuy. Dia ini pengen makan si Nyanko tersebut. Karena kucingnya itu kurus, dia memberinya makan dan akan memakan kucing tersebut setelah kucingnya gendut. Namun, akhirnya Power peduli sama si Nyanko sampai harus rela mengkhianati Denji karena memiliki janji dengan Bad Devil. Power memiliki sifat yang sangat childish, serakah, dan juga dia suka melempar kesalahan yang telah dia perbuat ke orang lain. Ya, selain itu, dia juga suka membanggakan kekuatannya sebagai Blood Devil. Yang kelima, Himeno. Himeno adalah Devil Hunter yang sudah berpengalaman dalam Biro Keamanan Publik. Tak heran jika para juniornya sangat menghormatinya. Himeno juga sangat peduli kepada Aki dan juga selalu mengingatkannya agar mengingat Himeno ini telah kehilangan beberapa rekannya dan juga Himeno melarang Aki untuk menggunakan pedang untuk memanggil Curse Devil. Dia juga sempat mengajak Aki untuk pindah ke Devil Hunter swasta karena saking gak relanya kalau besok Aki akan mati. Himeno ini memiliki kontrak dengan Ghost Devil. Kekuatannya dapat mengontrol lengan dari Ghost Devil dengan menggunakan lengan kanannya. Namun, dalam arc Katana Man, Himeno mengorbankan semua tubuhnya untuk memanggil Ghost Devil ke dalam wujud secara utuh. Hal ini dia lakukan untuk melindungi Aki. Pada anime, Himeno terlihat ceria dan cantik dengan menggunakan penutup mata di bagian mata kanannya. Mata kanannya ini adalah syarat kontrak dengan Ghost Devil. Dia sangat tenang dalam situasi yang menegangkan. Misalnya, pada saat melawan Eternity Devil. Himeno ini juga pecandu nikotin dan juga yang membuat Aki menjadi perokok. Ya, sebat adalah kunci. Yang keenam, Kobeni. Kobeni adalah rekrutan baru yang bekerja di bawah bimbingan Himeno. Dia adalah salah satu anggota divisi spesial keempat yang dipaksa orang tuanya untuk bekerja demi membantu saudaranya kuliah.
Kobeni diberi dua pilihan oleh orang tuanya, yaitu pelacur atau Devil Hunter. Ya, meskipun nggak mau dua-duanya, akhirnya Kobeni memilih untuk menjadi Devil Hunter. Dalam arc Eternity Devil, Kobeni ini menjadi beban dalam timnya. Dia berusaha membunuh Denji karena terbujuk kata-kata dari Eternity Devil. Tapi usahanya gagal karena dihalangi oleh Aki. Ya, meskipun beban, tapi kemampuan Kobeni dalam bertempur itu GG gaming cuy. Terbukti ketika dia dalam keadaan tenang, Kobeni sangat efisien dalam melakukan pergerakan. Kontrak Devilnya masih belum diketahui. Bahkan dalam manga chapter 1 selesai, belum ada konfirmasi tentang Devil yang dia kontrak. Lalu, Kobeni ini resign dari Biro Keamanan Publik dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dia resign karena udah gak kuat dengan segala hal gila yang dia alami ketika menjadi Devil Hunter. Sialnya, Chainsaw Devil mampir ke restoran tempatnya bekerja. Kobeni mempunyai karakter yang penakut, gampang panik, dan mudah menangis. Hal-hal ini membuat dirinya terlihat lemah, padahal dia mempunyai refleks dan kecepatan yang menurut saya sangat baik. Dia sangat menyukai makanan enak, dan dalam manga, Kobeni ini hanya pernah beberapa kali gitu makan es krim selama hidupnya. Berapa ya? 2 atau 3 kali gitu. Yang ketujuh, Arai. Arai juga seorang rekrutan baru divisi spesial keempat yang telah menghabiskan waktu belajar setengah tahun di bawah bimbingan Himeno. Ya, meskipun terlihat kurang kompeten, Arai ini memiliki kontrak dengan Fox Devil. Namun, belum diketahui bagian Fox Devil mana yang dapat dia panggil. Tidak begitu banyak yang saya ketahui tentang Arai, karena Arai ini meninggal setelah melindungi Kobeni dari tembakan assassin. Dalam animenya, Arai mempunyai moral yang menurut saya itu cukup tinggi, mengingat dia kurang menyukai reward yang diberikan Himeno kepada Denji jika dia dapat mengalahkan Eternity Devil. Arai ini juga terlihat suka memberikan pertolongan, bahkan membantu Denji setelah kejadian yang itu, pokoknya itulah. Sebelum kita bahas anggota gabungan dari divisi spesial ke-1 sampai ke-3, sebenarnya ada 4 anggota lagi yang ada di divisi spesial ke-4. Namun, 3 diantaranya mati pada arc Katanamen cuy. Mereka adalah Madoka, Fushi, ini, dan ini. Ya, kita lanjut ke divisi gabungan dari divisi 1 sampai divisi 3. Sedikit cerita, anggota dari divisi ini hampir semuanya adalah non-human atau non-manusia. Mereka bergabung pada divisi spesial keempat karena anggotanya berkurang setelah kejadian perburuan Devil Hunter yang dilakukan oleh kubu Katanamen. Yang ke-8, Bim. Bim adalah Fin dari Shark Devil. Ya, Bim ini mempunyai kemampuan untuk berenang di mana saja dan juga menembus benda padat apa saja seperti sedang berada di dalam air. Dan ketika sedang bertransformasi sebagian ke bentuk devil, kepala hiunya membesar. Bim ini juga dapat bertransformasi secara utuh ke wujud Shark Devilnya dan menjadi tunggangan Denji ketika melawan Rize dan Typhon Devil. Bim adalah sosok yang ceria dan juga sangat setia kepada Denji. Bim ini memilih sendiri untuk menjadi partner Denji ketika power dibawa oleh Makima. Jika kalian baca manganya, Bim ini asik banget orangnya dan sangat cocok menurut saya dengan Denji. Namun, pada arc Darkness Devil, Bim mati dan menyerahkan sisa darahnya untuk menolong Denji. Mati lagi. Yang ke-9, Violence. Violence juga merupakan Fin yang ada pada divisi spesial keempat. Meskipun dalam kamus arti violence adalah kekerasan,
Namun dia sendiri membenci kekerasan dan sangat mencintai kedamaian. Nggak sinkron gitu. Ini terjadi karena dia masih memiliki ingatan ketika masih dalam wujud manusia. Pada anime atau manganya, Violence ini memakai topeng yang mirip seperti Bleach Doctor. Lalu ketika dia melepas topengnya, dia akan berubah ke wujud asli devilnya. Violence juga salah satu karakter yang mati pada arc Darkness Devil. Yang ke-10, Princey. Berbeda dengan Beam atau Violence yang merupakan Fin, Princey atau Prince ini adalah Devil cuy. Wujud aslinya adalah Spider Devil. Ya meskipun terlihat seperti manusia, tapi hal ini dilakukan agar dia bisa berbaur dengan para Devil Hunter atau para manusia. Tidak banyak yang saya ketahui tentang Princey, karena pada manga dia ini munculnya dikit banget. Keberadaannya setelah jadi portal Makima juga tidak diketahui. Tapi kayaknya mati sih setelah arc Gun Devil tuh dijadiin layangan sama Makima. Yang ke-11, Angel Devil. Ini Devil tapi kok namanya Angel? Ya kira-kira begitu pertanyaan yang ada di kepala saya ketika pertama kali diperkenalkan karakter ini dalam manga. Angel Devil ini adalah devil murni seperti Princey dan juga memiliki bentuk seperti manusia. Kekuatannya adalah menyerap kehidupan atau umur manusia dan menjadikannya sebagai senjata. Semakin besar dia menyerapnya, maka kekuatannya pun akan semakin besar. Jadi, jika kalian ketemu sama devil ini, jangan sampai ada kontak fisik, karena nanti ya bisa habis umurnya. Ya, meskipun dia terlihat seperti perempuan, namun faktanya Angel ini adalah laki-laki cuy. Dia memiliki sayap dan juga lingkaran di atas kepalanya. Ya, mirip-mirip sama malaikat lah. Dalam manganya, dia memiliki sifat yang pemalas dan juga mempunyai dua kepribadian yang mencerminkan Angel dan Devil. Dia ini juga tidak begitu menyukai pertempuran, malah dia lebih memilih mindahin mayat daripada gelut. Ini gimana maksudnya? Pedang yang digunakan oleh Aki merupakan salah satu senjata yang dibuat olehnya. Ya pantas aja gitu ngurangin umur anjir. Pada manga arc Gun Devil, Angel ini menentang Aki yang diminta Makima untuk melakukan kontrak dengannya. Namun sayangnya akhirnya dia juga dikendalikan oleh Makima. Yang terakhir, Kishibe. Kishibe adalah Devil Hunter terkuat yang dimiliki oleh Biro Keamanan Publik cabang Tokyo. Dia adalah satu-satunya anggota dalam divisi spesial ke-1 dan ini adalah bukti kalau Kishibe itu benar-benar kuat cuy. Diketahui dalam manga kalau Kishibe ini memiliki 3 kontrak Devil, yaitu Claw Devil, Knife Devil, dan Needle Devil. Ya, jadi wajar jika Kishibe ini kuat ya. Dia aja tenang gitu ketika melawan Denji dan Power secara bersamaan. Dalam karakternya, Kishibe ini sangat tenang dan tidak sama sekali menunjukkan emosi. Dan juga, dia ini seperti orang yang tidak waras cuy. Matanya kosong gitu. Ya mungkin ini terjadi karena dia mabuk, mengingat dia ini hobinya minum alkohol. Atau bisa jadi karena terlalu banyak pengalamannya dalam dunia Devil Hunter. Dia mempunyai pendapat jika para Devil itu bukannya takut kepada Hunter yang berani atau kuat, melainkan Hunter yang gila dan bertarung tanpa memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Ya kayak Denji lah yang bertarungnya brutal gitu dan gak punya strategi. Ya kira-kira itulah pembahasan singkat tentang karakter pada divisi spesial keempat Biro Keamanan Publik dalam anime Chainsaw Man. Panjang banget anjir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pembahasan yang ada pada video kali ini. Beri komen dan saran agar kedepannya saya bisa lebih baik, lebih interaktif, dan lebih menghibur dalam membuat konten. Jangan lupa subscribe
dan dukung terus Wibu Ibu Land cuy. Sekian dan terima kasih. Salam